biaya pasti mahal karena ya kan karung-karung itu, jadi pasti memakai biaya, mau ke rumah ke mau ke apa sawah pasti pakai biaya. Biaya aku pupuk makin mahal, biaya naik pasti hasil panen sudah pasti tidak sehat. Bapak Ibu, kalau kita berbicara hasil panen tidak sehat, hari ini kita berbicara di, tidak usah jauh-jauh. Yang tadi itu dari Minahasa datang cari di Malolo. Kenapa dia tidak? Padahal dilewati Parigi. Kenapa tidak singgah di sana? Masalahnya di mana? Masalah di pesisir tadi, di kimia tadi. Oke? Lanjut. Gerakan organik nasional ajak petani untuk menggunakan pupuk organik, ajak pengusaha untuk sedekah pupuk organik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Di sini memakai pupuk organik itu sudah berapa puluh tahun? Sudah bertahun-tahun. Pertanyaan, adakah tidak pupuk pestisida memberikan sedekah terhadap petani? Pernah tidak perusahaan dari pupuk pestisida memberikan sedekah kepada petani? Kenapa? Langsung. Tapi petani tidak mau, tetap mau pakai pupuk, tetap mau pakai. Sudah tidak pernah memberikan sedekah, tapi petani tetap mau pakai pupuk pestisida, betul nggak? Padahal apa sih kelebihan? Hasil tidak pernah meningkat, tapi mau dipertahankan pestisida, malahan tambah tidak sehat, betul nggak? Oh. Karena tidak ada lain, kan? Insya Allah sudah pasti ada solusinya. Artinya di sini kami dari pupuk organik nasional itu akan dengan gerakan organik nasional ini akan ada sedekah pupuk nanti pada saat sudah berjalan. Kita lihat nanti di daerah-daerah mana ada program memang untuk memberikan sedekah pada petani-petani yang sudah memakai Kornas pupuk organik nasional. Pulang. Ini udah jalan. Mengapa pupuk organik, Bapak Ibu? Mengapa pupuk organik? Yang tadi itu pestisida. Sekarang mengapa pupuk organik? Yang pertama, diambil dari bahan organik yang ada di hutan. Murah sudah pasti dan berlimpah di Indonesia. Tidak merusak tanah dan lahan, makin subur, menjaga keberlangsungan lahan. Karena ini yang tidak terjadi. Meningkatkan daya saing, hasil pertanian, harga lebih mahal bisa diekspor. Kita berbicara harga lebih mahal bisa diekspor. Itu saya mencerita kejadian di Parigi kemarin. Di Parigi bulan Januari itu ada proses ekspor durian montong. Nah, kebetulan namanya kita ekspor legalitas harus lengkap. Yang terutama legalitas sertifikat organik. Kita berbicara keluar itu, mereka di luar sana 10 tahun sudah tidak bicara lagi pestisida, Pak. Mereka berbicara organik. Itu dia orang-orang luar itu dia sampai 100 tahun. Karena mereka sudah berbicara organik itu, berbicara kesehatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Parigi ekspor 10 ton durian montong. Mas datang ke sini ke bidang organik untuk sertifikasi duriannya untuk sebagai legalitas. Yang terjadi apa? Dinas provinsi tidak keluarkan sertifikat organiknya. Kenapa dia tidak keluarkan? Karena mengandung pestisida. Pak Bupatinya dia bilang, waktu saya diskusi dengan Pak Bupati, katanya pemerintah provinsi tidak mendukung daerah. Contohnya daerah kita mau ekspor tapi tidak diberikan kemudahan masalah legalitas. Saya sanggah Pak Bupati punya bahasa. Saya bilang Pak Bupati begini, Pak Bupati, wajar kalau mereka tidak kasih pada saat karena di luar sana Pak Bupati bukan kayak Indonesia. Indonesia setelah dilihat legalitas lengkap sudah percaya. Tapi kalau di luar biarpun legalitas lengkap mereka pakai alat, Pak. Cuma bikin begini alat sudah tahu ada kimianya. Gitu. Jadi saya bilang mereka perlu menjaga nama. Karena selama ini namanya durian, berbicara durian montong itu dikenal Palu. Tapi walaupun itu dari Parigi, sehingga nama baik itu melalui legalitas itu sudah dikeluarkan. Itu baru Pak Bupati ternyata begitu. Artinya apa yang terjadi? Namanya pebisnis, pengusaha tidak mau rugi, dia tembaklah sertifikat organik dari
Surabaya. Karena dibilang sama di Indonesia kan, kalau lengkap legalitas, aman kan? Harganya, kenapa sertifikat organik? Karena berbicara sertifikat organik itu berbicara kualitas, harga mahal, lebih mahal organik daripada yang kimia. Jadi kita berbicara kualitas, mahal harganya, sehat produknya itu. Itu kalau kita berbicara kualitas tentang organik. Yang terjadi apa? Dikembalikan, Pak. Yang rugi siapa? Kalau nama Sulawesi Tengah yang dipakai, berarti Palu tidak bisa lagi ekspor. Sudah ketahuan bahwa sudah rusak nama Palu. Tapi karena kemarin namanya pebisnis dia tebak sertifikat organik dari Surabaya, nama Surabaya yang ditaruh. Itu saya jelaskan sama Pak Bupati. Jadi saya bilang kita berbicara kualitas hari ini, jangan mau bilang organik itu murah, Pak. Organik itu mahal. Kalau orang luar, karena mereka sudah tahu organik itu sehat, dia lebih mahal kualitasnya. Bapak Ibu coba masukkan di ini hari ini. Bicara sayur, bicara micak, bicara apa tidak terima apa itu. Paling terima cuma karya-karyanya. Tapi kalau yang apa orang-orang asing, dia cari organik, beras organik, sayur organik, rica organik itu. Di sana ada penerima. Kalau orang bilang mau cari pasaran, banyak sekali pasaran. Itu yang masih langka sekarang. Itu potensi peluangnya kita. Hari ini saya berbicara di Sulawesi Tengah, kita bersyukur, Pak. Bersyukurnya apa? Karena kita penyangga utama IKN. Jadi kalau dunia pertanian hari ini kita tidak fokus, kita akan ketinggalan dengan teman-teman yang dari Jakarta akan cari lahan di sini. Kita penyangga utama Pak IKN. Kita yang paling dekat. Sulawesi Tengah paling dekat. Bicara sayur, bicara buah, jangan anggap itu durian, mangga itu akan jadi emas itu. Karena berbicara kita penyangga utama IKN. Kualitas hasil pertanian lebih sehat, masyarakat lebih sehat otomatis kalau kita berbicara organik. Ini yang selalu saya tekankan, Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Ini Bu, ini yang selama ini paradigma ini yang tidak diberikan pemahaman terhadap pada masyarakat. Paradigma pupuk organik hasilnya lebih lama, volume banyak, harga mahal. Itulah yang mindset di petani, sehingga mereka tidak pernah melirik lagi organik, mereka melirik pestisida karena instan. Betul nggak? Artinya kalau kita tidak mengikuti informasi dan teknologi, Bapak Ibu, kita akan ketinggalan zaman terus dengan negara lain. Berbicara teknologi zaman dimanapun, mau pertanian, industri pertanian, HP saja pun, kalau masih HP puluh dan HP hari ini dengan 3G dengan 4G sudah beda. Tapi kalau kita tidak mengikuti zaman dengan teknologi, kita akan ketinggalan. Sama dengan hal ini. Ini kan masih zaman kita berbicara organik itu sudah 3 fase. Fase pertama itu fermentasi. Fermentasi itulah dia melalui media tanah. Sehingga dibilang penyerapan ke tanaman itu dia lebih lambat. Karena dia memperbaiki unsur hara dulu tanah. Yang diperbaiki baru ke tanaman. Itu yang dibilang fermentasi, pupuk padat. Yang kedua berbicara destilasi. Ini organik juga. Ini masalah penguapan. Ini sudah mulai kecil partikelnya lebih kecil lagi. Tapi yang terakhir hari ini kita sudah berbicara teknologi. Teknologi nano itu partikel biasa dia per 10 juta. Itulah bedanya. Kenapa dia lebih kecil? Kenapa dia lebih bagus? Karena kalau kecil partikelnya, penyerapan ke pembuluh batang dengan stomata untuk daun dia lebih kecil, jadi penyerapannya dia lebih cepat. Itulah teknologi. Walaupun tanpa media tanah. Jadi langsung disemprot di batang dengan daun, langsung melakukan penyerapan. Jadi nutrisi bisa maksimal. Gitu. Itu kita berbicara teknologi. Ya hari ini mindset di petani harus itu ada. Kalau kita berbicara organik, lambat apa segala, karena ini paradigma ini yang mereka pakai. Tapi hari ini kita tidak berbicara itu. Dan contoh sudah banyak kita testimoni, malahan lebih cepat dari pestisida. Contoh, yang itu di Pengau, Pobongo, berbicara beras, padi, ditanam padi biasa, pakai pupuk pestisida, 60-65 hari kan, baru keluar bulir. Dan contohnya kita 56 hari, sudah keluar bulir. Artinya lebih cepat. Peranakannya dia lebih banyak. Itu kalau berbicara padi. Nah, kalau berbicara jagung, kenapa dia lebih cepat? Karena nutrisi, Pak. Sama dengan manusia. Berbicara tanaman ini sama dengan manusia hari ini. Kalau manusia
yang dikenal di desa stunting. Kenapa itu stunting? Mencegah apa? Gizi buruk kan? Sekarang kalau di tanaman adakah begitu? Ada. Itulah gizi buruk diakibatkan dari kimia. pH-nya artinya sudah tidak sehat, nutrisinya sudah tidak lengkap, sudah tidak banyak, sudah lama terjadi residu, resisten. Itu yang membuat tanah tidak sehat lagi. Kenapa? Tanaman tidak maksimal hasilnya karena tadi nutrisinya Pak tidak lengkap. Kasih pupuk pestisida. Pupuk pestisida apa? Kita kasih urea, kita kasih NPK, betul nggak? Itu terpisah lagi dengan CPT, bisa nggak? Nutrisi bisa nggak? Bisa kan? Nutrisi, CPT, kalium, kalsium, imun di pestisida, tak gabung semua lagi. Bisa kan? Itu yang saya bilang tadi. Tanaman kalau tidak lengkap dengan nutrisi tadi ini sama dengan manusia. Itu dia di program desa itu sekarang sudah ada 2 dia fokuskan, stunting dengan ketahanan pangan. Berbawaan itu. Stunting ketahanan pangan. Itu belum, itu baru 2 tahun terakhir. Kemarin ketahanan pangan masih ke pemberdayaan masih disatukan. Kenapa sudah? Pemerintah sudah sadar, ternyata ini tanaman ternyata sama dengan manusia. Yang tidak pernah berbuah, kenapa dia tidak pernah berbuah? Ya tanya dulu itu. Waktunya pembuahan umpama tanaman keras itu 5 tahun. Kenapa sampai 5 tahun kasus tidak berbuah? Tanya, sudah cukup tidak nutrisinya dia makan? Sama dengan kita manusia, kalau makan nasi terus, cukup nggak nutrisi kita? Sehat nggak tidak? Jadi tanaman, kalau bagi kami dari Pornas, melakukan gerakan organik nasional ini, kita memberikan penyuluh itu bukan menangani hama, tak, kita mencegah sebelum hama masuk. Kalau kekuatan imunnya bagus, daya tahan tanaman bagus, insya Allah hama tidak mungkin akan masuk. Contohnya, kita punya di sini ada satu kandungannya probiotik. Kenapa tikus tidak mau masuk di jagung? Kenapa tidak tikus mau masuk di padi? Karena di sini ada kandungan probiotik. Itu tikus takut, namanya probiotik. Itu keong juga. Jadi dia bukan mematikan, tapi dia mau mencegah sebelum hama masuk. Karena penyakit itu apa tujuannya kemarin divaksin? Kita divaksin untuk kekebalan. Tidak ada orang divaksin setelah dia kena virus. Jadi dia mencegah dulu, dia kasih kebal tubuh. Itu sebenarnya kalau kita dunia pertanian harus dipahami tentang itu. Jadi bukan, Pak saya punya hama ini, kita langsung berbicara hama. Nah bagaimana tidak mengenal hama semua? Karena pencegahan kita tidak pahami. Bagaimana pencegahan supaya yang kita jagain supaya jangan hama masuk. Bukan kita cara mengobati, yang kita pelajari terus cara mengobati. Itu tidak bakalan ada hasilnya. Oke? Berbicara organik, ini berbicara tentang binano. Berbicara tentang binano, ukuran 1 partikel organik biasa dia per 10 juta kecil. Mampu menembus per batang, mampu menembus kulit daun, dapat memberikan nutrisi ke tanaman tanpa melalui media tanah. Itulah kelebihan teknologi nano, Bapak Ibu. Jadi kita berbicara teknologi, untuk berbicara teknologi, kita tidak melihat lagi paradigma lama. Nah ini, terkadang banyak teman-teman juga penyuluh sudah sampaikan, kadang-kadang kalau petani sudah sampaikan, tapi kadang-kadang petaninya kadang-kadang dia tidak perhatikan masalah ini. Ini masalah pengaplikasian. Jadi masalah penyemprotan, masalah pengaplikasian di lapangan pupuk sebenarnya intinya di sini. Jadi kalau pagi kita pengaplikasian di bawah jam 9, kalau sore di atas jam 4. Kenapa? Waktu itu sama dengan manusia, Pak. Bapak Ibu, ini sama dengan manusia, waktu makannya. Kita kalau sudah lewat waktu makan, jam 12, maksimal tidak kita makan. Sudah mulai sakit mah, kita makan, tapi sudah tidak maksimal karena tidak waktunya. Sama dengan tanaman, Bapak Ibu. Jadi pengaplikasian ini nanti di-share sebentar sama teman-teman. Bapak Ibu, inilah kita dari pupuk organik nasional. Jadi pupuknya kita itu ada 2. Ada masa vegetatif,
ada masa generatif, masa penyuburan, pertumbuhan, dengan masa pengisian pembuahan. Jadi yang kuning ini CPT-nya lebih tinggi. Itu dia masuk di vegetatif. Yang ini kaliumnya lebih tinggi, itu dia masuk di pembuahan. Tapi pada intinya sama semua kandungannya. Yang ini sudah ada pupuknya, sudah ada NPK-nya, sudah ada imunnya, sudah ada nutrisinya, sudah ada kaliumnya, sudah lengkap semua di sini. Jadi tidak perlu lagi pakai cari beli pupuk umpama yang satu harus yang lain terpisah, nutrisi terpisah. Kita sudah lengkap semua di sini kandungannya. Jadi ini kita yang kuning. Jadi berbicara imun mikroba yang dipakai mikroba premium yang dia pakai. Itu hasil ekstrak dari mikroba biasa. Itulah memakai teknologi nano karena mikroba premium itu. Kalau kita berbicara organik biasa tidak ada namanya mikroba premium. Itu sudah memakai teknologi karena itu hasil dari pengolahan ulang. Pengolahan ulang itu diekstrak melalui teknologi nano. Jadi kalau kita berbicara pupuk, kita punya di sini sudah lengkap, tidak pisah-pisah lagi. Jadi solusinya ini yang kuning. Kalau Kornas itu kita karena cuma bedanya cuma membedakan CPT-nya lebih tinggi, ini kaliumnya sama kalsium lebih tinggi, tapi sama-sama fungsinya. Gitu. Manfaatnya juga kandungannya sudah lengkap, lebih lengkap di sini. Nah, itu masa ya, vegetatif sama generatif. Cuma dua kita punya ini, yang cair sama bubuk. Satu ini isinya 25 saset. 25 saset, satu saset, satu tangki sama dengan 25 tangki. Jadi kalau kita berbicara pestisida, ini sama dengan kurang lebih 3 karung samanya. Itu baru berbicara pupuknya. Di luar nutrisinya, sedangkan kita sudah nutrisinya sudah lengkap di sini. Gitu. Nutrisi di sini belasan nutrisi. Jadi kita berbicara pupuk pestisida ini mana lebih efisien, mana lebih simpel. Bawa satu ini atau bawa 3 karung, mana yang lebih berat? Satu. Hah? Satu. Tapi ini ya, ini kalau kita semprot umpama dua tangki, ini cuma 2 saset, cuma isi di kantong saja. Bawa tangki ke sawah, dengan nanti di sawah baru isi air. Lebih simpel. Artinya kita hari ini berbicara kalau masih tidak mengikuti teknologi, ya pasti kita ketinggalan. Apa 7 manfaat dari Kornas, Bapak Ibu? Jadi manfaat dari Kornas ini sangat luar biasa, pupuk organik nasional. Yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas panen sini 20-50%. Saya tidak berbicara ada peningkatan, saya berbicara sama saja hasilnya. Hari ini kalau kita pakai pestisida di sini 1 hektar lahan untuk jagung, kita berbicara hari ini bisa 5 ton ya, 5 ton. Tidak sampai. Kenapa saya bilang tidak sampai? Karena tidak ada perubahan drastis terhadap para masyarakat. Kalau dibilang sampai berarti ada perubahan drastis. Itu saya kuncinya. Artinya berarti di bawah 5 ton. Kenapa? Tadi itu karena tidak maksimal untuk pupuknya. Kita tanam 1 hektar cuma dikasih 2 karung, mana bisa maksimal, Pak? Betul enggak? Ya. Jadi yang disalahkan petani tidak. Karena tidak bisa maksimal sama dengan kita makan. Karena tidak lengkap nutrisi yang kita makan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Oke, kita berbicara perlah sama 5 ton hasil sama. Sekarang itu kan perbandingan. Kalau pupuk 1 hektar, pupuk pestisida pakai sampai berapa juta? 7 juta? 8 juta? Kalau anggaran itu rata-rata kalau proposal 12 juta 1 hektar. Sudah dengan ongkos, betul nggak? Sampai 15 juta lagi kalau proposal itu 1 hektar. Tapi tambah 7 juta. Oke? Dari pasca pratanam persiapan lahan sampai dengan panen. Sama juga. Saya pakai Kornas. Kornas 1 hektar cuma 3 dos. 1 dos 300. Berarti kalau 3 dos 900. Dari persiapan sampai dengan panen. Sampai dengan panen. Artinya berbicara pupuk pestisida, memakai pupuk biaya anggaran dengan 7 juta 1 hektar. Kalau pakai Kornas cuma 900.000. Mana lebih hemat? Kornas. Kita berbicara hasil sama saja. Ya. Di 5 ton, tapi di sana biaya pupuk saja sudah kurang lebih 7 juta, di sini cuma 900.000. Itu pertama. Dari segi biaya sudah lebih hemat. Yang kedua, dari segi kesehatan, mana lebih sehat? Kornas.
Artinya kita di sini datang bukan mencarikan masalah, tapi memberikan solusi. Melepas ketergantungan pupuk kimia hingga 100%. Melepas ini dalam artian kalau sudah ada nanti teman-teman petani yang didampingi oleh penyuluh, teman-teman penyuluh yang sudah ada, yang mau full organik, itu bisa kita rekomendasikan untuk disertifikatkan organik lahannya. Saya tanya sama Ibu Sri, di sini di kecamatan sudah ada berapa yang disertifikat lahan tentang organik daerah ini? Satu, baru satu. Itu artinya 2 kecamatan itu baru satu yang disertifikat. Itu full. Satu sudah full. Kebetulan kita dari Polres berkolaborasi dengan dinas provinsi namanya Pambian. Jadi kita berkolaborasi itu dengan pengawas benih juga provinsi Pasir. Jadi untuk mengetahui benih mana yang sehat itu berawal dari pupuk Pak. Jadi kita kolaborasi dan memang kita dari dinas provinsi langsung bersama Pak. Jadi kita sosialisasi. Jadi kita ini dari penyuluh swasta dan mungkin lebih mendetail lagi caranya kita. Nah ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman penyuluh juga. Sebab kita berkolaborasi, kita membantu petani untuk mencarikan solusi, bukan menambah masalah petani. Murah hemat, efisien mengurangi biaya produksi sudah pasti. Yang tadi perbandingannya 7 juta sama 900.000. Mengandung unsur makro lengkap NPK sudah lengkap semua. Mengandung unsur mikro lengkap belasan nutrisi seperti hayat sudah lengkap semua. Mengandung mikroba bakteri baik sebagai imun. Kita mikrobanya kita itu mikroba premium yang kita pakai. Bisa untuk peternakan dengan perikanan. Ini kelebihannya kita. 3-in-1. Jadi Pak, kayak kita bilang pupuk ini bukan cuma sekedar pertanian, tapi bisa juga peternakan dengan perikanan. Jadi Kompornas ini multifungsi, 3-in-1. Jadi 3-in-1 yang kita katakan 3-in-1. Jadi ini artinya nanti ada semua, kalau nanti di-share sama teman-teman masalah anunya itu penggunaan pengaplikasian kita lewat WA saja. Jadi Pak Kades nanti titip nomor teleponnya, nanti kasih nomor telepon WA. Artinya nanti di-share di lewat situ nanti. Nah, nanti karena sudah dicatat ada nomor HP-nya ya. Nah, jadi untuk kepala desa, ini jadi ini harus diperhatikan. Jadi masa vegetatif, masa generatif yang kita perhatikan. Masalah pertumbuhan dengan masalah pengisian. Jadi pengaplikasiannya itu 1 saset dia 1 tangki. Pengaplikasiannya bagaimana? Setelah pembersihan lahan, habis pembersihan lahan itu disemprot dulu. Apa gunanya disemprot dulu? Itulah gunanya kalau kita punya sebelum pengaplikasian, masa persiapan lahan itu setelah pembersihan disemprot, umpama jagung disemprot. Itu baru di peram sampai 3-4 hari. Jangan dulu ditanam, harus disemprot, hampir terasa. Apa gunanya itu? Kelebihannya kita meningkatkan pH. Itulah kelebihan. Yang tadinya kalau pH sebelum disemprot 4, habis disemprot 3-4 hari usut kembali itu jadi 5 atau 6. Nah, pengaplikasiannya itu cara pengaplikasian kalau kita. Setelah itu mulai tanam. Mulai tanam itu dihitung 7 hari. 7 hari disemprot lagi. Jadi 1 bulan itu bulan pertama 4 kali semprot 7 hari. Bulan kedua sudah masuk bulan kedua di pertengahan bulan ke atas. Bulan berarti 1,5 bulan. Itu sudah masuk generatif. Itu sudah per 10 hari. Itu 10 hari. Per 10 hari sampai dengan panen. Itu masalah pengisian. Ini memberatkan. Kalau kayak jagung yang tadi janu itu jadi berat kalau kita mau besar. Nanti sebentar ada testimoni sampai 3 meter. Orang tidak percaya jagung sampai 3 meter. Tapi dibuktikan di Bobo itu sudah ada sarang Pak Sukri. Itu ketua Gapoktan Bobo itu. Jadi saya teman-teman juga sudah gabung, artinya mereka sudah testimoni. Jadi kita pernah kita puasa cerita bohong-bohong ini sudah pasti patah puasa. Artinya kita bercerita bukti. Inilah perbedaan Bapak Ibu.
Mengapa harus jadi solusi? 1 hektar lahan padi membutuhkan pupuk kimia biaya plus buruh kurang lebih 10 juta. Pakai Fornas Bapak Ibu, dengan Fornas 1 hektar lahan padi membutuhkan 3 box. Yang tadinya saya bilang ini harga eceran, itu harga eceran 375. Karena kalau eceran ini 15.000 satu saset. Jadi harga eceran 375, jadi kalian harga eceran. Tapi kalau beli 300 yang sebenarnya tadi cuma 900.000. Itu harga eceran dikali 375 itu. Itu biaya perbandingan angkut dan biaya buruh. Kan kita tidak pakai biaya buruh, Pak. Kita biaya angkut juga, cuma isi di kantong. Jangan lebih simpel lagi. Jadi Bapak Ibu, cukup sekian presentasi ini. Karena mengingat juga waktu sudah siang juga, kita sama-sama puasa. Cuma saya informasikan kepada kepala desa